Oke, selamat sekarang ini waktu malam, jadi selamat malam. Terima kasih atas tugas yang telah berikan untuk kami, untuk saya secara pribadi, karena dapatlah saya untuk belajar perkara baru di dalam mata kuliah ini. Nah, jadi saya telah memilih judul 34 The Purpose of the Church daripada buku The Complete Book of Church Growth. Jadi itu adalah yang saya telah pilih. Jadi saya akan share screen. Oke, nah sebenarnya ini adalah rekaman yang kedua. Rekaman pertama saya sudah rekam. Masalahnya adalah rupanya ketika saya play kan dia punya slideshow, saya full screen kan dia. Rupanya sekali saya lihat di dalam hasil rekaman yang hasil rekamannya adalah hanya muka hadapannya saja yang dia stuck di sana. Jadi saya untuk video kedua ini saya tidak akan full screen kan, hanya akan saya turun-turunkan slide saja. Jadi baik, tajuk yang telah saya terima maksudnya saya telah pilih adalah The Purpose of the Church, tujuan sebuah gereja. Oke. Nah, tujuan sebuah gereja yang pertama adalah penginjilan yang memenuhi dunia. Evangelism and the saturation of the world. Nah, tujuan pertama sebuah gereja adalah untuk menginjil. Bukanlah untuk berkumpul-kumpul semata-mata, tetapi untuk menginjil. Sebuah jentera penginjilan. Nah, penginjilan itu dibuat ataupun diberikan kepada sesiapa, untuk semua orang sebenarnya, tetapi khususnya kepada mereka yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam amanat agung dalam Matius 28:19-20 itu kita sering dengar setiap bulan, mungkin kita mendengarnya, tetapi dikuatkan juga dengan kenyataan-kenyataan paralel di dalam Lukas 24 ayat 47 dan 48, Markus 16 ayat 15, Kisah 1 pasal 8, Yohanes 20 ayat 21. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, satu survei dibuat dalam buku Kisah, kita juga boleh buat survei itu sendiri, menunjukkan bagaimana komitmen gereja pada saat itu, gereja di Yerusalem, untuk melakukan pengabaran Injil. Kita lihat mereka mengabarkan Injil di pasar-pasar, rumah-rumah, sinagog, penjara, bahkan di depan penguasa-penguasa dan raja-raja dan di seluruh dunia. Imam besar pada waktu itu yang sebenarnya dia bertujuan untuk menyesah mereka, para penginjil itu, mereka dalam yang menariknya adalah dia mengkonfirmasi untuk kita dari sudut survei adalah dia katakan di dalam Kisah 5 ayat 28, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Secara tidak langsung kita melihat bahwa para penginjil ini, bagaimana mereka ini penginjil yang bergerak
melalui gereja mereka memenuhi kota dengan ajaran mereka. Nah, hasilnya adalah gereja berkembang. Anggota-anggota bertambah. Tujuan yang kedua adalah pertumbuhan dan pengukuhan. Nah, Paulus memberikan ide, bukan sekadar ide, tetapi konsep daripada Alkitab, maksudnya prinsip Alkitabiah yang diberikan oleh Paulus, yaitu ada kuasa yang tak terbatas yang kita boleh dapatkan melalui Roh Kudus. Efesus 3 ayat 16 sampai 20. Nah, kuasa ini memberikan efek perubahan hidup yang baik di dalam diri orang-orang percaya. Nah, Paulus seterusnya menerangkan bagaimana perubahan ini boleh berlaku. Itu adalah bahwa Paulus menekankan kesatuan atau persatuan, unity, dan usaha menghidupkan fungsi suatu tubuh. Satu tubuh dalam arti kata lain itu adalah gereja yang baru terbentuk ini. Kemudian seterusnya Paulus menganjurkan perubahan secara menyeluruh total daripada setiap segi, setiap sudut di dalam hidup anggota-anggota gereja, seperti meninggalkan pikiran-pikiran yang salah, amalan-amalan dosa, kemarahan, pencurian, komunikasi yang tidak wajar, dan yang seumpama itu. Nah, Lukas juga menerangkan tujuan asas sebuah gereja. Kisah 2 ayat 42 bukan menerangkan, tetapi memberikan contoh. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, mereka bersekutu dan selalu berkumpul. Ya. Mereka mendedikasikan diri untuk menumbuhkan iman mereka. Inilah yang mereka kejar-kejar setiap hari. Nah, Paulus seterusnya menerangkan beberapa prinsip bagaimana sebuah gereja itu dapat memuliakan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan talenta-talenta kepada manusia-manusia tertentu dan bervariasi. Itu disengajakan agar orang-orang tersebut dapat melayani orang lain melalui gereja, agar gereja itu sendiri dapat bertumbuh. Nah, memahami tujuan asas ini, kita akan melihat dalam hasil yang praktikal, yaitu dalam kestabilan gereja itu sendiri menghadapi ajaran-ajaran sesat, dan seterusnya gereja itu memberitakan kebenaran yang disertai dengan kasih. Dalam satu tubuh gereja, dinasihatkan para pastor dan para anggota harus memenuhi bagian tugas yang diuntukkan untuk mereka. Itu harus bergerak menurut prinsip-prinsip Alkitabiah. Nah, Kent berkata, kalau ada satu orang anggota Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani, gereja itu seharusnya, gereja itu secara umumnya tidak sekuat seperti yang seharusnya. Jadi betapa besar kesan
seorang yang tidak bertumbuh di dalam gereja, dan betapa besar pula kesan yang kontra jika gereja itu ataupun anggota-anggota itu semuanya bertumbuh ke arah yang baik. Gereja pasti memiliki kekuasaan yang besar. Nah, tujuan yang seterusnya adalah untuk meninggikan dan memuaskan Tuhan. Satu frasa yang saya temukan pada hari ini adalah sebutan ini, ungkapan ini, memuaskan Tuhan. Wow, itu satu perkara baru untuk saya. Ya, satu rasa baru yang buku ini sampaikan, yaitu kita harus secara gereja dapat memuaskan Tuhan. Nah, apakah Tuhan berpuas hati dengan gereja yang kita ada? Gereja yang sukses dalam penginjilan dan bertumbuh secara baik akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Penebusan melalui Kristus itu bertujuan agar kemuliaan yang seharusnya bagi Tuhan, bagi Bapa, itu dapat dipulihkan. Nah, ini satu yang kita harus paham juga, bahwa ini bukanlah berdasarkan sifat mementingkan diri daripada Bapa ataupun daripada Tuhan itu secara umumnya. Ya, mungkin ada yang berkata Tuhan ini ya gila pujian, gila hormat. Ya, tidak seperti itu. Sebaliknya, saya percaya dan meyakini bahwa tujuannya adalah tujuan agar manusia memuliakan Tuhan itu adalah agar ekosistem yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan makhluk-makhluk di jagat raya ini dapat terjaga ekosistemnya. Masing-masing mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka terima. Ya, secara rohani, berkat-berkat yang seharusnya diterima. Jadi bukanlah satu sifat mementingkan diri untuk kita memuji Tuhan. Nah, masalahnya adalah ada bukan masalahnya, tetapi kemuliaan yang terhasil daripada gereja itu seharusnya tidak diberikan kepada manusia manapun. Ya, tidak harus dikreditkan kepada sesiapa yang dinamakan manusia. Haruslah dipulangkan kepada Tuhan semuanya. Itulah tujuan gereja. Nah, McNair mengatakan tugas untuk memberikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan adalah asas untuk segala sesuatu dalam hidup. Maka ia juga adalah asas untuk sebuah gereja. Kesimpulan daripada semua ini adalah tujuan utama gereja dapat disebut dalam 3 perkara. Untuk Tuhan, untuk gereja itu sendiri, dan untuk dunia keseluruhannya. Objektif sebuah gereja pula adalah untuk pertumbuhan dan penginjilan. Nah, gereja itu harus bergerak dalam 2 arah ini. Memahami tujuan utama gereja merupakan batu dasar, fondasi untuk pertumbuhan dalam quantity dan quality. Ya, bukan hanya quality. Kadang-kadang orang mengejar quality tanpa mengejar quantity. Tetapi jika quality gereja itu baik, quantity Tuhan akan tambahkan. Seperti mana penginjilan para rasul zaman dahulu membuahkan lebih kurang 3.000
laki-laki dalam sehari. Nah, jadi terima kasih untuk bukan pelajaran, tugasan pada kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itu saja yang saya dapat sampaikan.